Shalom anak-anak perjanjian. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, duduk yang baik ya. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh sampai Tante Yanti selesai bercerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami sangat berterima kasih karena Engkau selalu mau berbicara dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui Tante Yanti yang akan bercerita. Tuhan Yesus, tolonglah kami, buatlah kami mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, apakah kamu merasakan betapa senangnya kita menjadi anak-anak Allah? Puji Tuhan, Tante Yanti juga sangat senang karena sudah menjadi anak-anak Allah. Allah sangat mengasihi semua ciptaannya, termasuk Tante Yanti dan anak-anak. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa dan harus dihukum, tetapi karena Allah mengasihi kamu dan saya, maka Allah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Maka patutlah kita mengasihi Allah dan mengenal Allah lebih dalam lagi, mau terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Masih ingat? Yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Yang ketiga, mengakui dosa setiap hari. Yang keempat, rajin ke gereja, rajin beribadah. Dan yang kelima, bersaksi. 1 minggu yang lalu, Tante Mesti sudah menceritakan agar kita sebagai anak-anak Allah rajin ke gereja untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman di gereja, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan saling mengasihi. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang beribadah sebagai anak-anak Allah. Anak-anak perjanjian, apakah kamu tahu apa artinya ibadah? Ibadah adalah menyenangkan hati Allah, menghormati Allah dalam seluruh hidup kita, baik dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita setiap hari. Mengapa ya kita harus beribadah kepada Allah? Yang pertama, kamu dan saya diciptakan untuk memuliakan Allah. Yesaya pasal 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang termasuk kamu dan saya diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yaitu dengan mengakui Allah adalah pencipta, bersikap hati hormat kepada Allah, memuji Allah dengan sungguh-sungguh atas segala yang Allah ciptakan dan segala kebaikan Allah, percaya dan taat pada firman Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Allah, yaitu Allah patut dipuji, disembah, dan ditinggikan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Mazmur pasal 99 ayat 5a. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Allah kita adalah Raja yang tertinggi, Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang membebaskan kita dari hukuman dosa dan telah mengampuni kesalahan kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu kita memuji dan menyembah Allah dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita harus beribadah adalah
karena Allah rindu selalu bersama dan bertemu dengan umat-Nya. Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan yang Tante Yanti baca ini dikatakan oleh Allah kepada Musa, seorang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah rindu selalu tinggal dan bertemu dengan umat Israel yang sangat dikasihinya. Maka Allah menyuruh Musa membuat tempat kudus bagi Allah, yaitu kemah suci, tempat di mana Musa dan orang-orang Israel bisa beribadah kepada Allah. Namun pada zaman Nabi Musa dan orang-orang Israel beribadah kepada Allah harus mempersembahkan korban binatang yang tidak cacat, yang terbaik kepada Allah, supaya setiap orang yang mau beribadah kepada Allah yang kudus, dosanya dapat diampuni dan disucikan sehingga ibadahnya menyenangkan hati Allah. Dalam kemah suci, ibadah orang-orang Israel harus dipimpin oleh seorang imam yang dipilih oleh Allah untuk mempersembahkan korban binatang itu. Namun, zaman sekarang semua orang percaya, termasuk Tante Yanti dan anak-anak, tidak lagi mempersembahkan korban binatang, tetapi bisa beribadah kepada Allah karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib sebagai korban yang sempurna dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Sehingga dengan berani kita dapat bertemu dengan Allah dan memujinya baik di gereja, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Alasan yang keempat, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena beribadah adalah perintah Allah. Anak-anak, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 13b. 1, 2, 3. Ulangan pasal 6 ayat 13b. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Artinya, hanya kepada Allah kita harus beribadah, bukan kepada patung-patung atau pohon-pohon besar, atau kepada dukun, atau kepada roh-roh orang mati. Ingat ya, hanya kepada Allah, Tuhan Yesus saja, kita beribadah. Nah, itulah keempat alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Anak-anak perjanjian, kalau begitu, pada saat kita beribadah, apa saja yang kita dapat lakukan dalam ibadah di gereja atau di rumah bersama keluarga? Yang pertama, memuji Tuhan dan berterima kasih. Ya, pada saat beribadah bersama, kita dapat memuji Tuhan Yesus, berterima kasih untuk kasih dan segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Kita dapat memuji Tuhan baik dengan kata-kata, atau dengan nyanyian pujian, dengan tarian, dengan musik, dan sebagainya. Dan juga dalam ibadah kita harus mengakui dosa dengan rendah hati kepada Allah yang kudus. Karena sebenarnya hati manusia yang berdosa lebih suka melakukan kemauan sendiri daripada taat pada firman Tuhan. Karena itu, pada saat beribadah kepada Allah dan mau bertemu dengan Allah yang kudus, harus mengakui semua dosa satu persatu dengan jujur, baik dosa dalam pikiran, ucapan, dan tindakan.
Maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam ibadah, kita juga dapat memberi persembahan. Memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan jujur adalah suatu sikap taat dan hormat kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan, kita sedang mengungkapkan rasa terima kasih atas kasih Tuhan Yesus yang telah kita terima, dan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita dapat memberikan persembahan seperti uang yang akan dipakai untuk pelayanan di gereja atau untuk pemberitaan Injil. Dan kita juga dapat memberikan anggota tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan melalui tindakan seperti membantu bersihkan gereja, menyusun kursi sebelum ibadah, menjalankan kantong persembahan pada saat ibadah bersama. Dalam ibadah, kita juga dapat berdoa bersama-sama, menceritakan segala isi hati kita dan mengatakan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, kita harus berdoa untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga diselamatkan. Dalam ibadah, kita juga harus membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, seharusnya firman Tuhan dinanti-nantikan pada saat kita beribadah. Karena dengan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mendengarkan suara Tuhan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi dan mengerti kemauan Allah, sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan hati Allah, Bapa kita. Saat ini, Tante Yanti mau menceritakan seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dari sejak mudanya sampai ia mati begitu setia beribadah kepada Tuhan. Anak-anak mau tahu siapakah dia? Dia adalah Yosua, seorang yang dipilih Allah menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 menceritakan sebelum Yosua mati, Yosua bersaksi kepada semua orang Israel yang begitu mudah meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Yosua mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua dan keluarganya bertekad untuk beribadah dan menyembah Tuhan Allah Israel saja. Mendengar kesaksian Yosua itu, bangsa Israel juga mengambil keputusan untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Nah, anak-anak perjanjian, saat ini maukah kamu bertekad untuk hanya menyembah Tuhan Yesus saja sampai kamu mati? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus sampai mati, seperti Yosua. Hidup memuji Tuhan senantiasa, berdoa, rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, suka memberikan persembahan dan bersaksi. Amin. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup hanya beribadah kepada Tuhan Yesus saja sampai kami besar nanti, sampai kami mati. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap setia memuji Engkau, menyembah Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Haleluya, amin.